Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Dewan juri yang arif dan bijaksana, yang saya hormati dan yang saya ta'zimi, mudah-mudahan Allah rahmati. Juga tidak lupa teman-teman kerabat da'i dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rafathar kakaknya Rayanza. Rayanza panggilannya Cipung. Perkenalkan, saya Muhammad Azka, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Hadirin saudaraku rahimakumullah. Mantan presiden kita, presiden keempat, Gus Dur, dia pernah mengatakan bahwa Islam tidak meminta kita untuk menjadi orang Arab, tetapi untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam sesuai konteks budaya kita sendiri. Dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, yang dilakukan secara damai dan menghargai nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat. Namun sayangnya hadirin, dalam perkembangannya gerakan dakwah ada yang dilakukan oleh sekelompok orang-orang muslim yang keluar dari kaidah-kaidah budaya, sehingga mengakibatkan ketidakcocokan di dalam kondisi masyarakat. Untuk itulah insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Seni dan Adat Menjadi Jembatan Dakwah Tersampaikan Penuh Harapan, dengan landasan Al-Quran surah An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Al-ayah, sadaqallahul azim. Menurut tafsir Ibnu Jarir atau Bari dalam kitabnya Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran mengatakan bahwa ayat ini merupakan bimbingan bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya untuk menyampaikan pesan dakwah. Yang pertama, bil hikmati, dengan hikmah, berarti dengan ilmu dan dalil yang benar, bukan dengan kata-kata kosong yang menjadi omong kosong. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah, dengan ucapan yang lemah lembut dan menyentuh hati, bukan keras dan menghakimi. Juga dengan perbuatan yang menjadi tuntunan, bukan menjadi tontonan, apalagi menjadi pertunjukan. Apabila ada sebuah perbedaan, maka perdebatan harus dilakukan dengan adab yang harmoni, bukan dengan emosi ataupun caci maki. Karena jika dakwah penuh amarah, yang mendengar bisa menjauh marah. Jika dakwah penuh kasih, maka hati yang keras pun bisa menjadi bersih. Hadirin saudaraku rahimakumullah. Dakwah bukan hanya soal menyampaikan isi, tetapi memilih cara dan sarana untuk menyampaikan pesan dakwah. Dalam sejarah Islam di Nusantara, kita telah melihat bagaimana dakwah menyatu dengan budaya lokal. Seperti ada Sunan Kalijaga yang terkenal berdakwah menggunakan wayang kulit yang mengangkat cerita Ramayana dan Mahabharata. Juga ada Sunan Muria yang terkenal dengan tembang Sinom dan tembang Kinantinya yang bertujuan mengislamkan budaya, bukan membudayakan Islam. Bahkan hadirin, bukan hanya pada zaman dahulu yang berdakwah menggunakan budaya, tetapi alhamdulillah di zaman sekarang pun ramai orang-orang yang berdakwah menggunakan budaya. Seperti kita lihat di suku Sunda, ada dalang terkenal bernama Kiai Haji Asep Sunandar Sunaria yang menciptakan sesosok cepot yang terkenal bijak dan kocak. Juga kita lihat di Betawi ada Ustadz bernama Ustadz Taufikur Rahman alias Ustadz Pantun yang menggunakan pantun khas Betawi untuk berdakwah menyampaikan nilai-nilai Islam. Juga ada di tanah Jawa, ada seorang pemuda bernama Gus Uli Nuha yang dijuluki sebagai Kali Jogo Mudo yang berhasil berdakwah menggunakan adat dan seni budaya dari Jawa. Maka hadirin saudaraku rahimakumullah, dapatlah ditarik kesimpulan bahwasannya seni dan budaya bukan hanya sekedar hiasan dalam kehidupan, tetapi seni dan budaya bisa menjadi jembatan yang menghubungkan kebaikan dan hati manusia. Dengan seni yang diukir dengan nilai-nilai Islam dan juga budaya yang dihiasi dengan norma-norma ajaran Islam bisa menjadikan dakwah menyala di setiap zaman. Mungkin dicukupkan sekian dari pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan karena saya masih dalam tahap
pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.